Industri manufaktur tentu berbeda dengan industri kerajinan. Salah satu perbedaannya, industri kerajinan hanya mampu menghasilkan jumlah barang terbatas. Adapun industri manufaktur dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan waktu yang sangat cukup singkat, sebab menggunakan mesin dalam proses produksinya. Berbeda dengan industri kerajinan yang hanya memanfaatkan keterampilan tangan dan proses produksinya. Maka dari itu, tidak heran jika harga produk industri kerajinan lebih tinggi. A. Perencanaan dan perancangan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Amatilah beberapa produk berikut. Gambar di atas contoh sebagian kecil dan produk kerajinan. Di manakah kita dapat menjumpai produk kerajinan di atas? Produk-produk di atas dapat dengan mudah dijumpai di pasar lokal. Apa itu pasar lokal? Pasar lokal merupakan pasar tempat jual beli produk dalam satu kota tempat produk tersebut dihasilkan. Umumnya, produk tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan lokal atau permintaan lokal. Perencanaan usaha sebelum mendirikan sebuah usaha. Seorang wirausaha akan memperhatikan detail rencana usahanya. Dari pasar yang akan menjadi sasarannya hingga pemasaran produknya. Berdasarkan luasnya pasar dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Pasar lokal, pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. B. Pasar nasional, pasar yang cakupannya adalah satu negara. C. Pasar global atau pasar internasional. Pasar global ini cakupan wilayahnya bisa secara regional maupun internasional. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang kerajinan untuk pasar lokal. Untuk berbagai luasan pasar sebagai wirausaha yang baik tetap akan memperhatikan segmentasi pasarnya. Siapa saja yang akan didasari sebagai konsumen. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara berikut. A. Geografis atau tempat meliputi wilayah, ukuran kota, dan kepadatan penduduk. Yang B. Ada demografis, meliputi usia, gender, pendidikan, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Yang C. Psikografis, meliputi karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Pasar dapat muncul akibat adanya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perencanaannya, sebuah usaha dapat muncul akibat adanya permintaan. Selain berdasarkan permintaan, perencanaan usaha juga dapat menggunakan pendekatan penawaran. Pada pendekatan penawaran ini, perencanaan usaha bergantung pada kemampuan wirausaha membuat sebuah produk yang inovatif. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Misalnya, sasaran pengamatan adalah anak muda. Kegiatan apa yang banyak dilakukan, apakah futsal ataupun kegiatan lainnya. Setelah memahami kebutuhan pasar, diperlukan strategi. Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Dalam dunia bisnis, dikenal beberapa strategi yang biasa diterapkan perusahaan, yaitu sebagai berikut. A. Defender, strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh pasar potensial yang ada. B. Prospektor, strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. C. Analyzer, strategi bisnis yang dilakukan melalui imitasi, yaitu meniru apa yang dilakukan prospektor. Strategi bisnis seperti ini bertujuan meraih keuntungan dengan meminimalkan risiko. D. Kepemimpinan dalam biaya, cost leadership strategi. Strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui harga produk yang semurah-murahnya. E. Diferensiasi strategi. Strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Keunikan tersebut bisa dicirikan oleh kualitas yang tinggi, pelayanan yang prima, ataupun rancangan produk yang inovatif. F. Fokus strategi. Strategi bisnis yang diarahkan dalam segmen pasar yang sempit yang dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan biaya, cost focus, atau fokus dalam diferensiasi, differentiation focus. Setelah melakukan pengamatan atau survei dan memutuskan produk yang akan dibuat, selanjutnya melakukan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut antara lain bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Bahan baku dapat berupa bahan alam atau bahan buatan yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan alam misalnya serat nanas, eceng gondok, tanah liat,
kayu, rotan, bambu, kerang, dan tulang, bahan buatan seperti kain, plastik, kaca, dan karet, bahan baku atau material yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi produk kerajinan, harus memiliki jumlah yang cukup agar produk yang dihasilkan memiliki standar bentuk dan kualitas yang sama. Teknik pembuatan produk bergantung dari materialnya. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya teknik ukir, teknik sambungan, teknik ayam, teknik jahit, dan sebagainya. Suatu perencanaan usaha yang baik pada umumnya memiliki sifat sebagai berikut. A. Fokus, artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan visi dan misi tertentu serta tujuan yang jelas. B. Rasional dan faktual, artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistis, berorientasi pada masa depan, serta didukung dengan fakta-fakta yang ada. C. Berkesinambungan dan estimasi, artinya perencanaan usaha dibuat dan disiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan, serta perkiraan-perkiraan tentang kondisi di masa datang. D. Preparasi dan fleksibel, artinya perencanaan usaha dibuat sebagai persiapan, yaitu pedoman untuk tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi. E. Operasional, artinya perencanaan usaha dibuat sederhana mungkin, rinci, serta dapat dilaksanakan. 2. Perancangan usaha. Perancangan usaha terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. A. Pencarian ide produk. Mencari ide produk yang akan diluncurkan dapat dilakukan dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Memberi kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang akan masuk akal sekalipun. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman. Boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk mengemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. B. Membuat gambar atau sketsa rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas menggunakan pensil, spidol, atau bolpoin dan sebaiknya dihindari penggunaan penghapus. Tarik garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buat garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya hingga Anda berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan ide Anda sebanyak-banyaknya, dapat berupa variasi produk. Satu, produk yang memiliki fungsi sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Produk dengan bentuk yang sama tetapi dengan warna dan motif yang berbeda. Prototyping atau membuat studi model. Studi model adalah mewujudkan sketsa dalam bentuk 3 dimensi. D. Perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana.